Oke. Selamat malam, kami dari kelompok 3. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami dengan judul Bisnis Judi Online Sedot Uang Indonesia. Berikut presentasinya. Berikut video kasusnya. Play. Bisnis judi online sedot uang 283 triliun dari rakyat Indonesia. Bandar bermain taktik. Perputaran dana judi daring atau online pada tahun 2024 sudah mencapai 283 triliun rupiah. Bandar dalam bisnis haram ini menggunakan taktik sehingga nominal fantastis itu bisa didapat. Hal ini diungkap Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yaitu Ivan Yustiavandana. Ia mengatakan ada peningkatan signifikan dalam perkembangan judi daring di Indonesia dibandingkan periode sebelumnya. Bicara soal transaksi perputaran dana judi online, semester pertama saja sudah menyentuh 174,56 triliun. Saat ini sudah semester kedua, PPATK melihat sudah sampai 283 triliun, kata Ivan Yustiavandana. Ivan melanjutkan, jumlah transaksi judi daring pada tahun 2023 mencapai 327,05 triliun dan tahun 2022 sebesar 104,42 triliun. Peningkatan transaksi judi daring imbuhnya terjadi karena adanya faktor bandar judi. Tadi merupakan kasus dari media pikiran rakyat media network. Next. Kasus, pemerintah Indonesia mencatat lonjakan besar aktivitas judi online sepanjang 2024 dengan transaksi mencapai 283 triliun rupiah dalam kuartal ketiga saja. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memblokir jutaan akun dan ribuan rekening bank yang terkait dengan aktivitas ini. Judi online tidak hanya merugikan keuangan individu, tetapi juga menyebabkan kecanduan dan dampak sosial yang merusak upaya pemerintah, termasuk pembentukan Satgas khusus berfokus pada pencegahan dan pemberantasan aktivitas ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryo. Baik, untuk analisis kritis kasus tersebut, pertama dimulai dari identifikasi, yaitu kasus ini melibatkan aktivitas ilegal yang tersebar luas melalui platform digital. Masalah utamanya adalah dampak finansial dan sosial dari judi online. Analisis dari kasus tersebut yaitu aktivitas ini didukung oleh kelemahan dalam pengawasan teknologi finansial serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya. Evaluasinya yaitu pemerintah telah menerapkan kebijakan pemblokiran, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menghilangkan sepenuhnya aktivitas judi online. Untuk kategori klaimnya sendiri ada dua, yaitu klaim faktual dan klaim nilai. Untuk klaim faktualnya yaitu transaksi judi online mencapai 283 triliun rupiah selama kuartal 3 2024. Lalu ada Kominfo memblokir 2 juta akun judi online dan 4.921 rekening bank. Untuk klaim nilai, judi online dianggap merugikan secara finansial dan sosial. Kemudian, pemerintah dinilai efektif dalam mengambil tindakan preventif, meskipun hasilnya belum maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Baik, untuk argumen utamanya yaitu judi online merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan penanganan terpadu melalui
regulasi ketat, edukasi masyarakat, dan pengawasan teknologi. Next. Untuk pola deduktif, modus ponensnya, jika seorang terlibat dalam judi online, maka mereka dapat dikenakan hukuman pidana. Budi Budi terlibat judi online, maka dapat dikenakan hukuman pidana. Untuk modus tolensnya, jika pemerintah efektif memberantas judi online, maka aktivitas tersebut akan menurun. Aktivitas judi online tidak menurun, maka pemerintah belum sepenuhnya efektif. Untuk silogisme hipotesis, jika judi online terus berkembang, maka akan terjadi kerugian finansial masyarakat. Jika terjadi kerugian finansial, maka stabilitas sosial terganggu. Jadi, jika judi online terus berkembang, stabilitas sosial terganggu. Untuk silogisme disyuntif, pemerintah harus memblokir akses atau meningkatkan edukasi masyarakat. Pemerintah tidak meningkatkan edukasi, jadi pemerintah harus memblokir akses. Untuk dilema, pemerintah dapat memprioritaskan pemblokiran akun atau pemberian edukasi. Jika hanya memblokir akun, masalah berulang. Jika hanya memberikan edukasi, hasilnya lambat. Jadi pemerintah harus memiliki keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoga Sanjaya. Baik, masuk ke analisis kesesatan berpikir. Yang pertama itu ada kesalahan generalisasi, anggapan bahwa semua pengguna judi online adalah kriminal tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa mungkin korban penipuan. Lalu kemudian yang kedua ada ad populum, mengklaim judi online tidak serius karena banyak orang yang menggunakannya. Next. Counter argumen, meskipun pemerintah telah memblokir akun dan rekening terkait aktivitas judi online ini, namun ini hanya solusi yang sifatnya sementara. Untuk pemberantasan permanen, perlu ada pendekatan preventif melalui edukasi teknologi, literasi keuangan, dan penguatan regulasi agar masyarakat ini menjadi lebih sadar dan terlindungi dari bahayanya judi online. Baik, sekian. Ya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.